Tertanam di gereja lokal jilid 2. Gereja yang benar menghadirkan kedamaian ilahi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Catatan, jikalau yang kita lakukan hanya cabutanan-cabutanan, kita tidak akan pernah bisa berbuah karena tidak bertumbuh dengan benar. Kenyamanan adalah wujud dari kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan jiwa yang hanya bisa ditemukan di hadirat Tuhan. Sementara itu di kolong langit ini tidak ada satupun yang dapat mampu menghadirkan segala sesuatu yang kita butuhkan tersebut. Kemewahan, kenikmatan maupun berbagai fasilitas lain yang ditawarkan oleh dunia ini tidak lebih dari sebuah kefanaan atau kesia-siaan. Seperti dikatakan kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua berbunyi sebagai berikut. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita juga bisa melihat dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 14 yang mengatakan hal yang sama. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sementara itu pemazmur melukiskan tempat kediaman Tuhan itu sebagai tempat yang dipenuhi dengan aneka kedamaian, kenyamanan, ketenangan, kesentosaan, ketentraman, dan kebahagiaan yang sejati. Kesemua itu benar-benar bisa kita dapatkan dalam hadirat-Nya. Kata tempat kediaman Tuhan diterjemahkan dari bahasa Ibrani Miskenopheiha yang berasal dari akar kata syakan, yang artinya adalah menetap, diam di tempat, tinggal tetap, atau tabernakel. Kata syakan ini ditulis dalam bentuk 3 huruf shin, kaf, dan nun. Sementara itu dalam kamus bahasa Ibrani kuno atau Ancient Hebrew Lexicon to the Bible dilukiskan dalam bentuk 3 lambang, gigi, telapak tangan, dan benih manusia. Huruf shin yang dilukiskan dalam bentuk 2 gigi atau melambangkan tekanan atau berada pada posisi yang tetap di tempatnya secara permanen. Sementara itu huruf kaf dilukiskan dalam bentuk telapak tangan manusia yang terbuka lebar atau melambangkan genggaman, cengkeraman, perlindungan yang teguh atau tanda menyerahkan diri kepada orang lain. Dan huruf nun dilukiskan dalam bentuk sperma atau benih manusia yang melambangkan kesinambungan yang tidak terputus dari suatu generasi. Kombinasi dari ketiga lambang tersebut di atas menghasilkan sebuah makna yang berbicara tentang keadaan yang terlindung, tidak terjangkau oleh kekuatan musuh, yang mana kondisi tersebut terjadi oleh karena peran Tuhan yang dengan kekuatan yang tidak terkalahkan. Keperkasaan yang dahsyat itu bersifat turun-temurun atau kekal selama-lamanya. Hal itulah yang menjadikan benteng perlindungan yang kokoh. Gagasan ini jelas dihampar dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang mengatakan sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kehadiran Tuhan adalah kebutuhan rohani yang paling utama dan melebihi apapun yang kita inginkan. Kita semua ingin menikmati pemeliharaan perlindungan Tuhan, dan itu hanya bisa kita temukan ketika kita berada dalam Bait-Nya. Menikmati kebersamaan dengan Kristus tidak terwujud melalui berbagai petualangan yang mengalahkan dalam upaya berburu mujizat. Diam dalam hadirat-Nya dan membangun persekutuan pribadi dengannya akan membawa kita ke dalam keintiman yang indah bersama dengan Kristus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 4 yang mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Bait-Nya. Kegemaran menempatkan diri dalam setiap kegiatan rohani yang diadakan oleh gereja lokal akan sangat mempersubur pertumbuhan rohani. Dengan melakukan hal demikian, sama halnya kita sedang memupuk meningkatkan kualitas iman serta pengenalan kita akan Tuhan. Melalui persekutuan dengannya, maka kebahagiaan yang merupakan dambaan setiap orang itu akan Tuhan anugerahkan bagi orang yang gemar bersekutu dengannya.
Mazmur 84 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Saya tutup dengan 3 power statement. Power statement yang pertama, bila dunia menawarkan kesia-siaan, di baitnya Tuhan menyediakan kedamaian, kenyamanan, keterangan, kesentosan, ketentraman, dan kebahagiaan yang sejati. Power statement yang kedua, keintiman yang sejati hanya bisa terjalin ketika dua hati menyatu. Satukan hatimu dengan hati Tuhan. Mazmur 63:8 mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Power statement yang terakhir, beribadahlah di gereja di mana hati kita dapat membangun persekutuan pribadi dan membangun rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Bukan karena ingin mengalami